Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Doa adalah kuasa terbesar yang orang percaya miliki. Sebagian orang berkata doa adalah kuasa yang terbesar. Apa maksudnya? Buat sebagian orang bahkan kadang-kadang dia berkata, ya jangan cuma berdoa aja dong. Sebagian lagi berkata, sudah ya saya bantu kamu dalam doa aja ya. Aduh, saya nggak butuh cuma bantuan doa, saya butuh ya pertolongan yang nyata dong. Nah ya kan, sehingga ada banyak orang pikir doa itu hanya pelengkap dalam iman Kristen kita. Tetapi saya percaya sebaliknya, doa justru adalah kuasa terbesar yang orang percaya miliki. Kalau sudah bertanya kenapa pendeta? Yang pertama karena doa adalah sumber damai sejahtera. Artinya gini, selama kita berdoa pasti ada damai sejahtera. Nah persoalannya kita udah gak merasa penting berdoa lagi, kita udah gak mengalami kuasa doa lagi, kita udah gak percaya doa lagi. Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai panik, kita mulai kehilangan damai sejahtera. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berkata, ya tapi suami saya gak pulang pendeta. Loh, kita butuh berdoa. Karena apa? Karena doa bukan berarti bisa ya semua masalah jadi beres. Enggak. Yang pertama, doa itu memberikan damai sejahtera. Dan karena ada damai, maka pikiran kita tenang. Karena pikiran kita tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena kita bisa mendengar suara Tuhan, kita tahu langkah-langkah yang tepat. Jadi jangan mengambil langkah dulu baru berdoa, tapi berdoa dulu supaya langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Nah kalau langkah-langkah kita dituntun Tuhan, pasti yang kita lihat keberhasilan. Karena itu yang pertama saya jelaskan bahwa mengapa doa adalah kuasa terbesar. Karena doa adalah sumber damai sejahtera. Nah yang kedua, karena doa adalah sumber pengenalan akan kehendak Allah. Jadi dengan kita doa, kita ngerti apa kehendak Allah di balik itu semua. Mungkin saya mulai jauh dari Tuhan, Tuhan mulai panggil saya kembali. Mungkin hidup saya sudah mulai mengecewakan Tuhan, Tuhan mau saya bertobat. Mungkin Tuhan juga mau saya makin kuat lewat persoalan ini gitu ya kan. Jadi doa itu sumber pengenalan kita akan kehendak Allah. Sehingga kalau kita ngerti kehendak Allah di tengah masalah bagaimanapun, kita tetap bisa bertahan menghadapinya. Nah yang ketiga, mengapa doa merupakan kuasa terbesar? Karena doa adalah sumber kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Kalau kita nggak berdoa, kita cepat sekali putus asa, kita cepat sekali kecewa, kita cepat sekali menyerah. Tapi justru sebaliknya, dengan doa kita mendapat kekuatan baru. Alkitab berkata bahwa kekuatan orang benar itu seperti burung Raja Wali yang dapat naik terbang tinggi di tengah badai dengan kekuatan sayapnya. Berarti dengan doa kita mendapat kekuatan di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah masa-masa yang sukar, sampai kita melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, kenapa doa adalah kuasa terbesar? Karena doa adalah senjata untuk menghancurkan iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis senang sudah berhenti berdoa. Mungkin sudah berkata, tapi saya udah capek pendeta. Mungkin sudah berkata, saya udah sangat kecewa. Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara, setan senang sekali sudah berhenti berdoa. Karena kalau sudah berhenti berdoa, sudah jauh dari mujizat. Tapi selama sudah tetap berdoa, mujizat tetap terjadi bagi orang yang percaya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program kita ini, kita sedang membahas tentang janganlah berdoa. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dengar kata jangan berdoa, sebagian kita akan bingung sekali dan berkata jangan berdoa. Loh, bukankah orang percaya justru harusnya berdoa? Ini aturan dari mana ini? Jangan-jangan
tawaran dari setan ini untuk kita jangan berdoa. Loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita pelajari dalam Yeremia pasal 7, nah ini yang menarik untuk kita pelajari. Loh kok firman Tuhan justru mengajarkan kita jangan berdoa? Apa maksudnya sih? Nah ini yang kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 7 ayat yang ke-16 sampai 20. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi engkau, jadi Tuhan sedang bicara sama Yeremia, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat pengganan persembahan bagi ratu sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya mereka sakiti? Demikian firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di ladang, dan atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas ayat bacaan firman Tuhan ini bicara dengan tegas, janganlah berdoa untuk bangsa ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini saya sebut ayat yang paling aneh. Kenapa? Karena Tuhan sedang berkata, jangan berdoa untuk bangsa ini. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Yang pertama saya pelajari, karena selama orang benar berdoa, sesuatu yang baik pasti terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama orang benar berdoa, sesuatu yang baik pasti terjadi. Tidakkah sudah ingat cerita tentang Sodom dan Gomora? Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora. Abraham bertanya, jika ada 40 orang benar bagaimana? Dan terus bicara sampai Abraham bertanya, kalau ada 15 orang benar bagaimana? Dan Tuhan bilang, kalau ada 15 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini mengajar kepada kita, selama orang benar berdoa, sesuatu yang baik pasti terjadi. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika rumah tangga sudah goncang, berdoalah. Ketika badai sedang menerpa hidup, sudah berdoalah. Kadangkala kita kalau lagi ada masalah, kita lagi ada persoalan, kita cenderung menjadi orang yang marah-marah, kita cenderung menjadi orang yang sakit hati, dendam, kecewa. Saudaraku, itu hanya menambah beratnya masalah, bahkan itu menambah kehancuran dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mulai berdoa, haleluya, saya ulangi sekali lagi, kalau kita mulai berdoa, dan kalau kita tetap selalu akan berdoa, sesuatu yang baik akan terjadi. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada doa. Karena di balik doa, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Haleluya. Yang kedua, mengapa ayat ini kelihatannya kok aneh? Tuhan bilang jangan lagi berdoa karena Tuhan sedang menjatuhkan hukuman karena segala pemberontakan mereka. Mereka menyembah dewi-dewi ratu sorga, sehingga Tuhan melihat ini sebagai pemberontakan. Tuhan harus ingatkan mereka, sebab kalau Tuhan tidak ingatkan mereka, maka apa yang terjadi? Mereka akan hancur lebih jauh lagi. Bahkan mereka akan binasa, dilemparkan ke dalam neraka. Tuhan sengaja berkata kepada Yeremia, kamu jangan berdoa lagi, karena ini saatnya aku menjatuhkan hukuman bagi mereka, supaya mereka berhenti dalam pemberontakannya. Mereka berhenti ditipu oleh roh kegelapan ini. Mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada saatnya kita harus berani menyerahkan orang-orang yang belum bertobat dalam tangan Tuhan. Kita bilang, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Lalu kita serahkan penuh kepada Tuhan. Kita bukan ngatur Tuhan lagi untuk bilang Tuhan begini, Tuhan begini. Tidak, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kalau kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan yang akan bereskan segala sesuatu dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Jadi ingat, kenapa firman ini bicara tentang jangan kamu berdoa untuk bangsa ini. Artinya kamu harus tetap berdoa, tapi jangan berdoa untuk bangsa ini, karena Tuhan sedang mau menjatuhkan hukuman karena segala pemberontakan mereka. Yang ketiga, jadi ingat ya, yang pertama, selama orang benar berdoa, sesuatu yang baik pasti terjadi. Yang kedua, karena Tuhan sedang menjatuhkan hukuman karena segala pemberontakan mereka. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan dalam ayat ini kok bicara bahwa jangan lagi berdoa untuk bangsa ini? Karena umat Tuhan menyakiti hati Tuhan dengan selalu mengeraskan hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka sudah begitu menyakitkan hati Tuhan dengan segala penyembahan berhala mereka, dan mereka mengeraskan hati. Tuhan sampaikan melalui firman para nabi, mereka tidak mau dengar. Tuhan sampaikan melalui suara di dalam batin mereka, mereka tetap mau mengeraskan hati. Karena itu Tuhan terpaksa harus jatuhkan hukuman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat
saudara. Selama hati kita lembut, selama kita masih bisa ditegur oleh Tuhan, mungkin kita salah, mungkin kita mengecewakan Tuhan, tapi selama kita masih mau bertobat, tetap ada pengampunan dari Tuhan. Tetapi kalau kita terus mengeraskan hati, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Supaya apa? Supaya kita jangan binasa, supaya kita jangan hancur. Jadi Tuhan izinkan badai, Tuhan izinkan hukuman, supaya kita kembali dan akhirnya bertobat kepada Tuhan. Kenapa ayat firman Tuhan ini aneh? Kok jangan berdoa untuk bangsa ini? Yang pertama, karena itu mengajar kepada kita selama orang benar berdoa, sesuatu yang baik pasti terjadi. Yang kedua, karena memang Tuhan sedang menjatuhkan hukuman karena segala pemberontakan mereka. Yang ketiga, karena umat Tuhan telah menyakiti hati Tuhan dengan segala kekerasan hati mereka. Dan yang keempat, yang terakhir, karena Tuhan tidak akan menjatuhkan hukuman selama ada yang berdoa. Karena Tuhan bilang, oke, jangan berdoa dulu buat bangsa ini. Biarkan hukuman aku yang turun di sini, supaya mereka berbalik, mereka berubah, mereka sadar, dan akhirnya mereka menyerahkan hidupnya kembali buat Tuhan, saudara. Karena itu, kalau ada di antara keluarga saudara yang belum bertobat, ayo, mari kita naikkan doa, kita topang, supaya jangan hukuman Tuhan turun. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini saatnya Tuhan kembali ingatkan buat kita, bahwa doa itu berkuasa. Selama kita berdoa, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini, saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga setiap kami boleh mengalami kasih setia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena butuh mujizat secara khusus, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kami menjadi orang yang berdoa, mencari wajah Tuhan, menempatkan Tuhan pada bagian yang pertama dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.